Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Parepare. Bersama saya Usutun Hasanah. Dan saya Divais. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare terus memberikan edukasi keimigrasian kepada generasi muda melalui program imigrasi Goes to School. Kali ini kegiatan digelar di SMA Negeri 1 Kota Parepare yang diikuti puluhan pelajar dari berbagai jenjang kelas. Sebanyak 85 peserta didik kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 1 Parepare mengikuti kegiatan imigrasi Goes to School yang diselenggarakan kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare. Rombongan kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Rita, didampingi Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Hijrana Rahim, Kepala Subseksi Informasi Keimigrasian Eva Nurdin, Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian Nurlinda Allah, Kepala Urusan Kepegawaian Nurdania, beserta jajaran pegawai. Kehadiran rombongan disambut oleh Pelaksana Tugas PLT Kepala SMA Negeri 1 Parepare, Haryati, yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibrahim, didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan Husni Mubarak. Selain mengenalkan tugas dan fungsi keimigrasian serta pelayanan paspor, imigrasi juga memperkenalkan Politeknik Imigrasi dan Permasyarakatan sebagai salah satu pilihan sekolah kedinasan. Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya-jawab yang membahas tugas imigrasi, pengamanan paspor hingga proses seleksi taruna. Melalui program ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare berharap dapat menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk berkarir di bidang keimigrasian. Program ini juga menjadi bagian dari upaya imigrasi Parepare memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dan mendekatkan layanan informasi kepada masyarakat. Di Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, warga Kelurahan Lakesi mulai menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 dengan berbagai lomba dan kegiatan bersama. Kegiatan ini melibatkan warga, mahasiswa KKN, serta berbagai unsur di tingkat kelurahan. Berikut informasi selengkapnya. Kelurahan Lakesi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare menggelar berbagai perlombaan dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat setempat, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Hasanuddin, serta berbagai unsur kelembagaan di tingkat kelurahan. Kegiatan yang dipusatkan di wilayah Kelurahan Lakesi itu resmi dibuka oleh Wali Kota Parepare yang diwakili Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Parepare Prasetyo Catur. Dalam sambutannya, Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan masyarakat yang telah bergotong royong menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan tersebut. Ia menegaskan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, kepedulian sosial, dan semangat melayani sesama demi kemajuan bangsa dan daerah. Prasetyo juga mengajak seluruh warga menjadikan rangkaian lomba dan kegiatan yang digelar sebagai sarana mempererat silaturahmi dan persaudaraan antar warga. Kegiatan Semarak HUT RI yang ke-81 ini terselenggara atas kolaborasi pemerintah Kelurahan Lakesi bersama TPPKK Kelurahan Lakesi, Ketua LPMK, Ketua RW dan RT, masyarakat setempat, serta mahasiswa KKN Unhas. Berbagai perlombaan yang digelar bertujuan mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan semangat persatuan, dan meningkatkan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, warga diharapkan dapat semakin memperkuat nilai gotong royong, sekaligus memaknai kemerdekaan dengan kebersamaan dan partisipasi aktif dalam pembangunan lingkungan. Menandai dimulainya seluruh rangkaian kegiatan, Prasetyo Caturka secara resmi membuka Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kelurahan Lakesi tahun 2026. Apresiasi kepada seluruh panitia dan masyarakat
yang telah bergotong royong menyelenggarakan kegiatan ini. Semangat kebersamaan seperti inilah yang menjadi kekuatan dalam membangun lingkungan yang rukun, aman, dan maju. Peringatan Hari Kemerdekaan bukan sekedar perlombaan, tetapi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, kepedulian, serta semangat melayani sesama. Mari kita jadikan rangkaian kegiatan ini sebagai ajang mempererat silaturahmi dan persaudaraan. Saya berharap seluruh kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, sportif, dan penuh kegembiraan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tingkat Kelurahan Lekasi, Kecamatan Soreang, tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Komunitas Tangan di Atas Parepare menggelar gala dinner dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Parepare Haji Tasming Hamid. Selain menjadi ajang silaturahmi bagi para pelaku usaha, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan prosesi pergantian kepengurusan dan Ketua TDA Parepare yang baru. Wali Kota Parepare Haji Tasming Hamid menghadiri kegiatan gala dinner Komunitas Tangan di Atas atau TDA Parepare yang digelar di Hotel Satria Wisata Kota Parepare. Kegiatan tersebut turut dihadiri pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, para pengurus, anggota, serta sejumlah mitra TDA Parepare. Selain menjadi ajang silaturahmi para pelaku usaha, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan prosesi pergantian kepengurusan dan Ketua TDA Parepare yang baru untuk melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi pengusaha tersebut. Dalam sambutannya, Haji Tasming Hamid menyampaikan apresiasi atas kontribusi TDA yang selama 1 dekade terakhir telah berperan dalam mendorong pertumbuhan wirausaha dan penguatan ekonomi masyarakat di Kota Parepare. Ia menegaskan pemerintah Kota Parepare sangat terbuka untuk memperkuat kolaborasi dengan TDA agar manfaat organisasi tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Menurutnya, semangat kewirausahaan yang dimiliki para anggota TDA dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya peserta program Parepare Keren yang digagas pemerintah Kota Parepare untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru. Wali Kota Parepare juga mengaitkan peran TDA dengan visi pemerintah Kota Parepare menjadikan daerah tersebut sebagai City of Event. Ia pun berharap komunitas pengusaha dapat mengambil peran strategis dalam mendukung berbagai agenda dan kegiatan yang mampu menggerakkan perekonomian lokal. Di tengah tantangan kondisi fiskal yang dihadapi berbagai daerah, Tasming menilai kolaborasi antara pemerintah dan komunitas usaha menjadi salah satu kunci menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut hasil data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Parepare pada triwulan pertama tahun ini berada pada tren yang positif. Pada kesempatan tersebut, Tasming Hamid juga menyampaikan apresiasi atas perjalanan TDA Parepare yang telah memasuki usia 1 dekade. Menurutnya, banyak manfaat dan warisan positif yang telah diberikan organisasi tersebut bagi perkembangan dunia usaha di Kota Parepare. Suasana gala dinner berlangsung hangat dan penuh keakraban. Momen pergantian Ketua TDA Parepare menjadi simbol komitmen organisasi untuk terus memperkuat jaringan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai mitra strategis. Kita nanti siapkan waktulah untuk kita duduk bersama, berdiskusi untuk bagaimana supaya manfaatnya TDA ini bisa tersebar di seluruh Kota Parepare secara maksimal. Oleh karena itu, tentu kami ingin sekali berkolaborasi dengan lebih maksimal lagi. Hubungan yang baik kemarin tentu kita jalani lebih maksimal lagi. Saya tahu bahwa TDA ini punya pengurus yang tangguh, member yang tangguh, sehingga tentu menjadi garda terdepan untuk menggerakkan ekonomi yang ada di Kota Parepare. Sekali lagi, kami tentu merasa sangat ingin untuk berkolaborasi dengan maksimal
apalagi memang di tenaga kerja ini ada program Pare-Pare Keren. Pare-Pare Keren ini untuk mencetak pengusaha baru. Artinya kalau TDI tidak masuk karena TDI kan sudah menjadi pengusaha. Tinggal bagaimana supaya spirit dari TDI ini bisa ditularkan kepada peserta Pare-Pare Keren. Ya kan? Dan ini juga senapas dengan apa yang menjadi semangat pemerintah daerah untuk Pare-Pare menjadi kota event. Sehingga kita berharap TDA ya mengambil bagian untuk bagaimana supaya kota Pare-Pare betul-betul bisa maksimal untuk mengadakan event-event yang ada di kota Pare-Pare. Kita tahu bersama bahwa dengan kondisi fiskal yang tidak terlalu membahagiakan, ya kan, walaupun ini terjadi di seluruh Indonesia, tetapi tidak juga menjadi penghalang untuk menggerakkan roda ekonomi yang ada di daerah kita masing-masing, khususnya di kota Pare-Pare. Dan alhamdulillah di kota Pare-Pare ini ya selama 1,5 tahun dengan segala keterbatasan, alhamdulillah masih bisa eksis, masih bahkan kemarin hasil dari BPS pertumbuhan ekonomi agak lumayan bagus untuk triwulan pertama. Di periode ini bisa kita lihat nanti kima yang ada di betul-betul yang ada di Kipas itu. Ya, Kipas kawasan industri pergudangan Ajetaparan dan sekitarnya. Jadi teman-teman bisa mudah-mudahan ini bisa terjadi. Tentu kalau ini terjadi pasti berdampak kepada ekonomi yang ada di kota Pare-Pare. Oleh karena itu selamat bermusda, mudah-mudahan nanti yang terpilih ya kalau Oppo lanjutkan. Kalau ternyata ada ketua baru ya tadi sesuai dengan pesan Pak Ketua, lanjutkan yang baik dan yang kurang baik diperbaiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Informasi selanjutnya pemirsa, sekitar 240 anggota komunitas Cinta Rasul menikmati wisata bersama di Bantimurung, Kabupaten Maros. Kegiatan ini menjadi ajang berekreasi sekaligus mempererat hubungan dan kebersamaan antar anggota. Komunitas Cinta Rasul menggelar kegiatan wisata bersama ke Taman Wisata Alam Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan kekompakan antar anggota. Sebanyak sekitar 240 peserta mengikuti kegiatan rekreasi yang menjadi agenda tahunan organisasi tersebut. Rombongan berangkat dengan penuh semangat untuk menikmati wisata kebersamaan yang tahun ini merupakan pelaksanaan kedua sejak program tersebut digagas. Ketua Komunitas Cinta Rasul Haja Aisyah Razak menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tapi juga wadah memperkuat hubungan persaudaraan di antara seluruh anggota komunitas. Setibanya di kawasan wisata Bantimurung, rombongan mendapat sambutan hangat dari pemerintah Kabupaten Maros. Kehadiran komunitas Cinta Rasul disambut langsung oleh Bupati Maros, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, serta pengelola destinasi wisata alam Bantimurung yang turut membersamai kegiatan wisata religi tersebut. Dalam kesempatan itu, pihak pemerintah Kabupaten Maros menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada komunitas Cinta Rasul yang telah memilih Bantimurung sebagai lokasi kegiatan kebersamaan. Mereka berharap kunjungan tersebut dapat semakin memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Maros kepada masyarakat luas. Berbagai rangkaian kegiatan juga disiapkan untuk menambah keakraban peserta, mulai dari sambutan ketua komunitas, permainan atau games, rekreasi bersama, hingga makan bersama. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Panitia menyampaikan bahwa agenda ini menjadi salah satu upaya memperkuat solidaritas organisasi. Dengan hubungan yang semakin erat antar anggota, diharapkan berbagai program komunitas Cinta Rasul dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui kegiatan wisata kebersamaan di Bantimurung ini, komunitas Cinta Rasul berharap semangat persaudaraan, kekompakan, serta nilai-nilai kebersamaan terus terjaga. Organisasi juga diharapkan semakin berkembang dan mampu menghadirkan berbagai kegiatan positif yang bermanfaat bagi anggotanya maupun masyarakat secara umum. Pada hari ini kegiatan kita untuk mau ke Bantimurung, acara rekreasi sekitar 7 bus. Kita sedang peserta 240. Ya, 240. Soalnya kita agendanya tiap tahun.
harapan saya itu artinya semoga Cinta Rasul ini lebih baik lagi dan bisa berkembang seperti agendanya. Kita sampai di sana disambut dari pengelolaan wisata Bantimurru. Kemudian kita nanti sampai di sana ada agenda, barangkali ada kata sambutan dari ketua. Kemudian ada games, dan kita ada rekreasi di sana. Kemudian ada makan bersama dan sampai di sana nanti mungkin ada lagi konsep-konsep lain. Kita adakan ini supaya memperkuat dan mempererat tali silaturahmi antar sesama, kemudian Cinta Rasul kedepannya lebih baik dengan program-program yang kami sudah susun, dan insya Allah di bawah pimpinan Ibu Haji Aisyah Razak, Cinta Rasul kita bawa kedepannya lebih eksis di Kota Parepare dan di daerah-daerah. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, sekian apa kabar Parepare kali ini. Saya Edi Faiz. Dan saya Usutun Hasan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.